Gong si facai semuanya. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya pas Imlek kita dilarang nyapu? Atau kenapa ada beberapa hadiah yang justru dianggap bawa sial? Ternyata nih, di balik setiap kata jangan pas Imlek, ada makna yang dalam banget soal harapan dan keberuntungan. Nah, di kupasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik semua pantangan itu. Coba deh pikirin, apa sih hal yang paling membawa hoki di hari pertama tahun baru? Mungkin kita mikirnya harus melakukan sesuatu yang heboh atau spesial gitu ya. Tapi jawabannya mungkin agak di luar dugaan loh. Soalnya, bagi banyak orang yang ngerayain Imlek, kunci keberuntungan itu ternyata bukan soal apa yang harus kita lakukan, tapi lebih ke pola pikirnya. Ini nih yang menarik, fokusnya itu bergeser dari sekedar tindakan ke pemahaman yang lebih dalam. Yap, bener banget. Justru kuncinya ada di apa yang nggak boleh kita lakuin. Konsep pantangan inilah yang jadi pusat dari semua harapan buat tahun yang lebih baik. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, menjaga keberuntungan. Logikanya simpel banget kan? Pas hoki baru datang di awal tahun, masa iya mau kita biarin kabur gitu aja? Nah, disinilah peran pantangan-pantangan itu, buat mengunci hoki yang baru datang. Contoh paling gampang dan paling sering kita denger ya soal bersih-bersih. Sebelum Imlek, rumah itu wajib bersih total buat buang semua sial dari tahun lalu. Tapi, begitu hari H tiba, wah jangan harap deh bisa nyapu atau buang sampah. Dilarang keras. Kenapa? Yaitu tadi, dipercaya hokinya bisa ikutan kesapu keluar. Nah, selain nyapu, ada lagi nih, benda-benda tajam juga dihindari. Pakai gunting atau pisau itu dipercaya bisa secara simbolis ya, motong aliran rezeki dan kesuksesan kita di tahun yang baru. Logika yang sama juga berlaku buat hal lain kayak keramas atau mandi di hari pertama. Takutnya keberuntungannya hanyut bareng air. Pertanyaan bagus. Kan bisa aja tuh lagi rame-rame, piring atau gelas jatuh. Apa langsung auto sial gitu? Eits, tenang, ada ritualnya. Kalau ada barang pecah, jangan panik. Gini caranya. Pertama, kumpulin pecahannya, terus bungkus pakai kertas merah. Kedua, ucapin kalimat keberuntungan kayak sui sui ping an. Nah, di sini nih yang keren. Kata pecah atau sui dalam bahasa Mandarin, bunyinya tuh sama persis sama kata tahun atau sui. Jadi, ucapan ini tuh kayak plesetan cerdas yang artinya jadi damai sepanjang tahun. Terakhir, buang bungkusannya setelah Imlek selesai. Ini contoh keren banget gimana tradisi bisa mengubah nasib buruk jadi harapan baik. Oke, tadi kan kita ngomongin cara jaga hoki biar nggak kabur ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Gimana caranya kita aktif mengundang nasib baik dan kemakmuran masuk ke rumah kita. Salah satu caranya, dan ini indah banget menurut saya, adalah lewat cahaya. Jadi, tradisinya, itu semua lampu di rumah dinyalain semalaman suntuk. Dari malam tahun baru sampai pagi. Ini bukan cuma biar terang loh, tapi ini simbol buat nerangin jalan kita di tahun yang baru. Berharap dapat pencerahan, pikiran jernih, dan tentunya jalan yang terang benderang menuju kemakmuran. Dan kutipan ini, wah ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di balik setiap aturan, ada doa. Setiap larangan itu adalah wujud harapan kita semua untuk hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih harmonis. Sekarang kita masuk ke jantungnya perayaan Imlek, yaitu soal keluarga dan keharmonisan. Soalnya, pantangan itu nggak cuma berlaku buat barang tahu, tapi juga buat cara kita berinteraksi satu sama lain, biar tahun baru dimulai dengan damai. Aturan mainnya simple, jaga suasana tetap positif. Nggak boleh berantem atau ngomel-ngomel, soalnya dipercaya energi jeleknya bisa nempel setahun penuh. Bahkan kalau anak-anak nangis, orang tua disaranin buat nggak marahin mereka. Terus urusan uang kayak nagih utang juga ditunda dulu. Tujuannya cuma satu, mulai tahun baru dengan hati yang plong dan hubungan yang adem ayem. Ada juga nih aturan kunjungan yang spesifik banget, terutama di tradisi yang lebih lawas. Di hari pertama, seorang istri bakal ngerayain Imlek bareng keluarga suaminya dulu. Baru di hari kedua, mereka akan berkunjung ke keluarga pihak istri. Meskipun sekarang mungkin banyak yang lebih fleksibel ya, aturan ini nunjukin betapa pentingnya struktur keluarga dan rasa hormat dalam budaya Tionghoa. Bahkan, ngucapin selamat aja ada aturannya loh, unik banget kan? Nggak boleh ngucapin selamat tahun baru ke orang yang masih tiduran di kasur. Kenapa? Karena dipercaya kalau itu dilakuin, orang itu bakal lebih sering sakit-sakitan atau tiduran terus sepanjang tahun. Nah, ngomongin soal hadiah, ini juga bagian penting dari Imlek. Tapi, hati-hati, nggak semua kado itu bawa hoki. Dan alasannya, seringkali ada hubungannya sama permainan bunyi kata dalam bahasa. Penasaran kan?
Yuk, kita lihat beberapa contohnya. Misal, ngasih hadiah jam. Dalam bahasa Mandarin, memberi jam atau songchong bunyinya sama persis sama frasa buat mengantar jenazah ke pemakaman. Wah, serem kan? Begitu juga dengan membelah buah pir atau fanli yang bunyinya identik sama kata perpisahan. Bahkan apel di beberapa daerah dihindari karena lafalnya mirip sama kata meninggal karena sakit. Jadi intinya bukan soal bendanya, tapi soal asosiasi bunyinya yang pengen dihindari. Oke, di bagian terakhir ini, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya konsep pantangan di hari-hari spesial ini cuma ada di budaya Tionghoa aja, atau gimana? Jawabannya bakal membuka wawasan kita. Ternyata ide soal pantangan di waktu-waktu tertentu itu nggak cuma ada pas Imlek loh. Konsep ini sebenarnya bisa kita temuin di banyak budaya lain, termasuk di sini, di Indonesia. Sebagai contoh, kita bisa lihat primbon Jawa. Mungkin banyak yang udah familiar ya. Ini tuh semacam sistem pengetahuan tradisional Jawa yang isinya macam-macam. Dari perhitungan waktu, watak orang, sampai pertanda baik atau buruk berdasarkan pengalaman leluhur. Nah, salah satu contohnya itu pandangan terhadap bulan Syawal. Menurut primbon, bulan ini tuh dianggap punya energi yang, katakanlah, cukup menantang. Jadi, orang-orang dianjurkan buat lebih waspada, lebih hati-hati, terutama dalam hubungan sosial biar nggak ada konflik. Mirip kan sama semangat pantangan Imlek yang tujuannya menjaga harmoni? Ini nunjukin ide yang universal. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita perlu lebih sadar diri. Jadi, apa nih kesimpulannya? Pantangan-pantangan ini, entah itu di Imlek atau tradisi lain, intinya tuh ngajarin kita soal kesadaran diri. Ngajarin kita buat jaga niat baik, pelihara keharmonisan, dan jadi semacam wadah buat harapan kita semua untuk tahun yang lebih baik. Kutipan penutup ini tuh bener-bener ngingetin kita bahwa tradisi ini tuh lebih dari sekedar daftar boleh dan nggak boleh. Ini adalah pesan moral yang diwariskan turun-temurun tentang gimana caranya memulai sesuatu yang baru dengan cara terbaik. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat direnungkan bersama. Di luar tradisi kuno, sadar atau enggak, kita semua pasti punya ritual tahun baru sendiri kan? Mungkin bikin resolusi, bersih-bersih file di laptop, atau sekedar ngumpul sama orang-orang tersayang. Apapun itu, akarnya sama. Harapan untuk awal yang baru dan masa depan yang lebih cerah.